Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk pertandingan dari Madura United dengan Bali United, di mana Bali United berhasil ya memperoleh 3 poin setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 1-2. Jadi untuk Madura United dengan Bali United, di pertandingan ini saya memiliki perbedaan analisa. Untuk Madura United yang saya ingin lihat adalah di masalah mental. Karena mental ini sangat berpengaruh sekali ke skema permainannya Madura United. Di beberapa pertandingan terakhir, ketika Madura United mendapati hasil yang kurang maksimal, itu skema permainannya masih kurang terlihat konsisten. Jadi faktor mental ini menurut saya sangat berpengaruh sekali ke Madura United. Makanya di pertandingan ini, saya ingin lihat di masalah mental yang berdampak ke skema permainannya Madura United. Sedangkan untuk Bali United, kalau saya bilang tinggal melanjutkan konsistensi. Walaupun terakhir kalah lawan Borneo FC, tapi kalau dilihat secara 8 pertandingan terakhir, 10 pertandingan, ini Bali United masih kalau boleh saya bilang cukup konsisten. Yang membuat Bali United bisa konsisten adalah di masalah transisi. Jadi di pertandingan ini untuk Bali United, saya ingin lihat transisi penyerangan dan pertahanannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari babak pertama ya, sebelum masuk ke sana saya ingin bahas starting line up-nya dulu. Kalau Bali United di sini ada rotasi pemain di area belakang dan tengah ya. Ramdhani Lestaluhu bermain bersama, lalu ada Haudy yang bermain dari awal. Jadi Elis Dolah dengan M Rashid masih di bangku cadangan. Sedangkan untuk Madura United di sini sebetulnya perubahannya hanya di sektornya Mahler ya, digantikan oleh Rian. Lalu Fedayanto juga di pertandingan ini bermain di sayap kanan. Biasanya kan bermain di wingback kiri ya, tapi di sini justru bermain di sayap kanan. Jadi saya juga ingin lihat apakah Fedayanto bisa perform nggak kalau ditaruh di wingback kanan. Nah, ketika masuk di babak pertama, sebetulnya yang membuat saya ini mulai tertarik ya untuk menonton pertandingan ini karena Madura United secara skema permainan ini sudah kembali. Saya melihat mental para pemain Madura United itu seperti sudah melupakan hasil-hasil yang mungkin kurang baik di pertandingan sebelumnya. Dan pastinya inilah evaluasi yang diberikan kepada Sousa. Itu sangat terlihat. Karena Madura United bisa bermain dengan jati dirinya, identitasnya, bola possession. Sangat terlihat kombinasi serangan yang cukup bagus dari sektor tengah ke sayap. Lalu perform dari Lulinha yang berapa kali saya selalu kritik. Di pertandingan ini juga bermain cukup bagus, kontribusinya juga sangat besar ya Lulinha di pertandingan ini. Jadi overall sebetulnya Madura United secara mental ternyata sudah pulih, sudah balik. Makanya skema permainannya sudah jalan lagi. Ya, dan untuk Bali United ini juga sama. Permainannya cukup konsisten kalau menurut saya. Ketika melakukan transisi penyerangan itu sangat cepat. Karena memang permainan Bali United ini kan mengandalkan permainan cepat. Lalu ketika bertahan juga pressingnya cukup ketat. Jadi memang nggak terlalu banyak melakukan kombinasi serangan. Karena memang pola permainan kedua tim berbeda. Kalau Madura United sangat membutuhkan kreativitas dari sektor tengah. Sedangkan untuk Bali United yang dibutuhkan adalah ya permainan cepat dengan bertahannya melakukan pressing. Jadi sudah terlihat ini kalau pola permainan kedua tim berbeda. Nah, di sini akhirnya Jefferson bisa memanfaatkan passing dari Malik Rizaldi ya, itu menjadi gol yang cukup cantik. Nah, sebetulnya proses gol dari Jefferson ini juga menurut saya ada keterlambatan dari Haudy untuk mundur ke belakang. Karena passing long ball ini kan dari Malik Rizaldi cukup jauh ya, dari belakang sampai ke depan. Sebetulnya ada space waktu di mana Haudy melihat kalau posisi Jefferson ini sangat bebas. Jadi kalau boleh saya bilang gol dari Jefferson yang cukup bagus ya, finishingnya itu ada kesalahan dari Haudy yang kurang cepat untuk melakukan transisi. Nah, ketika sudah unggul 1-0, Bali United langsung mengejar. Di sini juga sebetulnya ada kesalahan dari Farudin Arianto. Karena sebetulnya ketika bola itu out ya, sebetulnya saya berharap kalau Farudin ini bisa menahan bola dulu. Karena posisi Jefferson itu kan harus ditutupi oleh Farudin, tapi justru Farudin cepat memberikan bola ke M. Rahmat kalau nggak salah, atau Irfan Jaya gitu. Irfan Jaya kalau nggak salah. Jadi artinya Jefferson jadi bebas posisinya karena ya Farudin Arianto yang setelah itu mengembalikan bola ke pemain Bali United, ya jadinya telat untuk menutupi Jefferson. Dan di sini akhirnya M. Rahmat bisa menciptakan gol di menit ke
21. Jadi hanya 5 menit ya, Madura United unggul lalu dibalas oleh golnya M. Rahmat. Jadi di babak pertama kalau boleh saya bilang pertandingan sangat seru untuk saya tonton karena pola permainannya berbeda. Madura United bermain cukup bagus, Bali United juga bermain cukup bagus. Untuk transisinya ya, Madura United mentalnya sudah bagus gitu loh. Jadi di babak kedua ya saya ingin melihat counter by counter lagi dari kedua pelatih. Nah di sini akhirnya di babak kedua M. Rashid kan sudah bermain dulu ya menggantikan Lestaluhu, lalu Dolah bermain menggantikan Haudy. Memang terlihat kalau lini tengah dan lini belakang Bali United di babak kedua itu lebih rapat daripada di babak pertama. Alhasil penyerangan Madura United dari sektor tengah sedikit mendapati ya tantangan, gak seperti di babak pertama. Kalau boleh saya bilang di babak pertama lini tengah Madura United itu lebih enak untuk masuk ke pertahanan Bali. Tapi di babak kedua ketika M. Rashid main bersama dengan Ricky Fajrin ya, yang masuk menggantikan siapa ya saya lupa, Lutfi Kamal ya, yang bermain dari awal, itu memang membuat lini tengah Bali United itu semakin kuat lagi untuk bertahan. Jadi Madura United lebih banyak melakukan penyerangan dari sektor sayap ya. Perform Lulinha bagus, Malik Rizaldi juga ya masih ya baik-baik aja lah, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga. Justru Lulinha ini yang performnya cukup bagus. Lalu Vedayanto juga terlihat ya ketika bermain di wingback kanan di babak pertama sebelum diganti Guntur. Ya memang terlihat kalau Vedayanto masih minim untuk melakukan overlap, seperti masih kurang nyaman dengan posisinya di wingback kanan. Tapi mungkin kalau dilihat dari pemain cadangan Madura United sebetulnya masih ada nama Alec Vanjin ya. Tapi ya ini kembali lagi ke Sousa lah yang melakukan putusan line up. Cuma saya mau mengomentari sedikit kalau Vedayanto bermain di wingback kanan itu masih sedikit untuk membantu penyerangan, berbeda kalau bermain di wingback kiri. Ya, berapa kali saya lihat Vedayanto cukup bagus, cukup aktif untuk melakukan overlap. Tapi ya Novan Sasongko juga bermain cukup bagus. Berapa kali melakukan overlapnya juga tepat waktu. Ya, jadi ketika di babak kedua pertandingan cukup berimbang, di sini justru Bali United yang bisa membuat unggul. Nah, itu melalui counter attack. Ini membuktikan ya kalau memang penyerangan atau transisi penyerangan Bali United mengandalkan passing long ball lalu serangan balik ya memang terbukti sangat efektif sekali. Itu posisinya Irfan Jaya sangat bebas ya karena Guntur terlihat sudah kalah kecepatan dengan Irfan Jaya. Jadi untuk melakukan body challenge ya sudah telat gitu loh. Ya, jadi Irfan Jaya dengan cantik bisa melakukan finishing dan membuat Bali United unggul 1-2. Jadi di menit 80 ke atas memang terlihat kalau Sousa langsung memainkan Bayu Gatra, memainkan Yuda. Lalu peluang-peluangnya juga banyak sekali Madura United. Sebetulnya di luar dari hasil kekalahan ya untuk Madura United, tapi saya menyukai gaya permainan seperti ini. Ini identitas permainan Madura United yang saya lihat di pertandingan-pertandingan terakhir itu hampir nggak terlihat lagi. Jadi walaupun hasil ini kalah, tapi secara permainan saya jujur sangat puas. Mentalnya sudah balik, skema permainannya sudah bagus dengan bola possession, kombinasinya bagus, peluangnya juga banyak. Madura United ini menciptakan banyak peluang loh, nggak minim. Artinya memang skema permainannya berhasil dijalankan. Tapi ya masalah bolanya yang justru masih banyak off target, ya itu kan kembali lagi ke kualitas pemain. Tapi kalau dibilang dari skema permainan, ya saya sangat puas dengan permainan seperti ini, walaupun hasilnya belum mengikuti. Sedangkan untuk Bali United ketika sudah unggul 1-2, memang transisi pertahanan Bali United ini cukup kuat. Makanya berapa kali peluang yang tercipta dari Madura United itu dari Malik Rizaldi, dari Farudin Arianto ya yang sempat melakukan shoot dari luar kotak penalti, ya memang itu akhirnya menjadi solusi terbaik untuk Madura United bisa menciptakan peluang. Karena sektor tengah dan belakang Bali United itu sangat rapat, apalagi di menit 80 kan sudah bermain lebih ke defense. Ya, jadi ya menurut saya Bali United juga sangat bagus untuk melakukan transisi penyerangan dan pertahanan. Tapi di sini yang saya sayangkan, saya mohon maaf, saya harus mengkritik, kenapa Bali United terlalu banyak pemain yang seperti berpura-pura untuk cedera. Kenapa saya bilang berpura-pura? Karena terlihat ketika pemain misalkan mendapati challenge dengan pemain Madura United dan akhirnya terjatuh, sempat menunda beberapa waktu karena harus mendapati perawatan, tapi setelah itu pemainnya bangkit dan bermain seperti biasa gitu loh, seperti nggak terjadi masalah serius, tapi membutuhkan perobatannya atau pemulihannya itu cukup lama di atas lapangan.
Ini yang saya sayangkan, apalagi ketika Maringa itu ya headingan dari Brandao ya kalau nggak salah, yang sebetulnya ya Maringa nggak kenapa-kenapa kok tiba-tiba bisa cedera sendiri. Ini yang saya sayangkan, karena setelah itu buktinya Maringa bangkit lagi dan nggak mengalami masalah apa-apa. Ini yang sebetulnya saya sayangkan, kenapa Bali United harus, ya saya kira kemenangan ini ternodai dengan cara Bali United yang seperti mengulur-ngulur waktu. Ini yang saya sayangkan, karena tensi permainan seperti saya ya penikmat pertandingan, saya melihat ini lagi tensinya bagus, karena Madura United lagi banyak menyerang. Bali United juga menciptakan peluang emas itu ya ketika M. Rahmat ya sudah one by one dengan Satria Tama. Jadi sebetulnya untuk saya ya itu sudah menikmati sekali di menit-menit terakhir bagaimana ya counter by counter dilakukan oleh kedua tim. Tapi sayangnya yaitu ternodai dengan pemain-pemain Bali United yang sebetulnya nggak ada apa-apa, seperti nggak ada masalah di cedera pemain. Tapi kenapa harus mengalami itu di atas lapangan? Ketika mendapatkan pemulihan juga nggak lama pemain itu berdiri lagi dan seperti nggak ada apa-apa. Ini kan sayang sekali gitu loh, harus ternodai kemenangan Bali United dengan cara yang menurut saya nggak fair play. Ini yang akan saya terus kritik, kalau Bali United memang permainannya harus seperti ini ketika kondisinya menang. Ini yang saya sayangkan sebetulnya dari Bali United. Dan saya kira supporter Bali United juga pastinya kalau nggak hanya mementingkan kemenangan, ya pasti juga paham kalau kemenangan ini ternodai dengan cara pemainnya sendiri yang seperti ya mengulur-ngulur waktu dengan pura-pura cedera. Ini yang saya sayangkan. Ya, jadi dengan pertandingan ini walaupun Madura United kalah, tapi secara mental dan skema permainan saya bilang ini sudah ada hasil yang bagus. Yang penting evaluasi dulu oleh Sousa kepada skuadnya Madura United. Saya tetap optimis kalau Madura United bisa bermain seperti ini bisa terus kembali ke jalur juara. Kalau permainannya seperti ini, peluangnya banyak kok untuk Madura United. Ini membuktikan skema permainannya sudah berjalan. Ya, jadi dengan kekalahan ini saya bilang Madura United sudah cukup bagus permainannya, walaupun hasil belum mengikuti ya. Jadi tetap semangat untuk Madura United. Sedangkan untuk Bali United, selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Kemenangan yang cukup bagus dibuktikan dari transisi penyerangan dan pertahanan yang sangat kuat dan sangat solid. Tapi kembali lagi yang saya sayangkan, kemenangan ini harus ternodai dengan ya pemain-pemain Bali United yang seperti ya mengulur-ngulur waktu dengan sikap yang kurang fair play gitu. Ya, ini yang saya sayangkan sekali dari kemenangan Bali United. Ya, jadi paling ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.